Andini, Anissa, Faiza, Maulidia, yang keras suaranya ya, harus semangat. Bulan, Cindy, Nuril, Putri, Kalsum, Salsabila, Siti Fagiro, Rahani, Askia. Alhamdulillah, jadi semua hadir ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, jadi Ustazah ada kata-kata buat kalian. Kalian harus tahu kehebatan mendidik seorang wanita. Apa kehebatannya? Jika kamu mendidik pria, jadi kalau kita mendidik laki-laki ya, maka seorang pria itu akan terdidik. Karena kalian ini adalah semua wanita yang akan kelak mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang hebat, baik, berakhlak mulia. Ya, jadi lebih utama kita mendidik wanita. Karena kenapa? Karena wanita akan mendidik, akan melahirkan generasi baru, generasi yang cerdas, berakhlak mulia. Tapi kalau kita mendidik pria atau laki-laki, itu hanya dia akan terdidik dan menjadi orang pintar. Kalau wanita hebat, dia akan menciptakan generasi. Jadi ingat itu prinsip hidupnya, ya. Ingat itu prinsip kalian. Oh, jadi saya kalau sudah diciptakan, diajarkan dengan baik, kelak saya akan menciptakan generasi baru yang hebat. Hah? Udah. Sebelum kita ke materi, jadi di sini Ustazah dulu menjelaskan kira-kira apa sih sekarang yang harus kita lakukan? Materi apa yang harus kita pelajari? Ada yang sudah tahu materi apa hari ini? Laporan hasil observasi. Oh, ada yang sudah baca ternyata ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Jadi sebelum materi, kalian harus tahu kompetensi dasar apa yang harus kalian miliki. Kemudian indikator apa yang harus kalian capai pada materi hari ini. Sudah terlihat. Ada yang bisa membaca apa bacaannya? Kadang-kadang di materi laporan. Ya, jadi materi kita adalah laporan hasil observasi. Ya, sebelum ke materi itu, kalian harus tahu dulu kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengalaman yang dibaca atau didengar. Bagus ya. Nah, indikator apa yang harus kalian capai? Yang pertama, kalian harus membaca dulu. Ya. Kemudian kalian harus mampu menentukan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya kalian harus mampu menelaah gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir yaitu kalian harus mampu menganalisis informasi dari teks laporan hasil observasi.
Jadi ini kalian harus kuasai hari ini, harus mampu, harus bisa. Insya Allah. Kemudian selanjutnya, kenapa sih Ustazah kita harus belajar teks laporan hasil observasi? Harus ada manfaatnya ya. Jadi di sini manfaatnya menambah wawasan. Nah, ilmu kalian bertambah. Yang kedua, siapa tahu besok kalian menjadi anggota DPR, menjadi presiden bahkan, ya. Ini kegunaannya. Jadi semua yang diciptakan Allah punya manfaat. Kemudian selanjutnya berguna sebagai data sejarah. Siapa tahu besok Anda sudah meninggal, kalian sudah tiada, tapi ada anak cucunya dari teks laporan hasil observasi. Oh, ternyata mereka, oh begini ya objek ini ya. Data sejarah. Banget sesuatu ya. Dulu tidak ada handphone kan? Sekarang ada handphone. Itu kalian sudah tiada, kemudian ada anak cucunya. Oh, ternyata tahun sekian tidak ada handphone. Kemudian sejarahnya ini sehingga handphone ada. Kemudian selanjutnya ternyata handphone juga berevolusi, mengalami perubahan. Paham sampai di sini? Semangat untuk mempelajari materi ini. Langsung kita ke materi itu. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum ada yang baca ya. Sudah ada yang baca? Coba kita lebih pahamnya. Lihat gambar ini. Ada gambar apakah itu? Bunga. Telur kan bola. Saya masa telur warna-warni? Ada ya? Ada. Apa itu telur warna-warni itu kalian lihat? Oh, diwarnai. Oh ya, terima kasih. Silakan sekarang kalian amati ini. Kemudian kalian tuliskan apa yang kalian amati itu dalam 3 kalimat. Waktu kalian 1 menit. Siap-siap, siapa yang mau maju? 1 menit. Ya. Siapa angkat Emi? Silakan Emi. Silakan, jangan malu ya. Apa? Sesuai yang kamu tulis. Di gambar yang saya lihat, saya melihat kelinci yang lagi duduk, dan di depan kelinci ada warna-warna pink, biru, dan putih. Sama kayak Amalina ya. Ada yang beda? Ada yang beda? Ada yang beda? Hamzah? Semuanya sama. Ada kelinci yang sedang duduk di atas rumput, di depannya ada bola-bola. Nah, dari hasil yang dibacakan oleh Amalina, kemudian Hamzah, kemudian Emi, kita lihat itulah yang termasuk teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Setelah teman-temannya maju, ada tidak di pikiran kalian apa kira-kira teks laporan hasil observasi? Ya, kenapa dia tidak mengatakan pengamatan, tapi menggunakan istilah observasi? Ada lagi? Penyakit as. Teks laporan hasil observasi adalah kita coba Yasmin. Melaporkan atau menjelaskan hasil pengamatan di lapangan. Katanya Yasmin, teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan hasil pengamatan di lapangan. Ada yang lain? Nurin? Apa itu kira-kira dari teman-teman yang tadi? Teks, iya.
Apa yang kamu tangkap setelah dia maju? Ya, itu apa? Representasi adalah teks yang menggambarkan apa yang kita lihat. Katanya Nuril, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menggambarkan apa yang kita lihat. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Teks observasi adalah teks yang menjelaskan suatu objek yang kita amati. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian benar ya. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Nah, inilah pengertiannya. Sama kan yang diucapkan sama teman-teman? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau memberikan informasi, menjelaskan tentang sesuatu atau objek secara umum sesuai dengan penglihatan. Sesuai dengan penglihatan, ya. Kalau tadi di gambar itu apa itu objeknya? Kelinci pintar, ya. Sampai sini paham itu pengertian teks laporan hasil observasi? Selanjutnya, setelah kalian paham teks laporan hasil observasi, kita belajar ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sudah terlihat ciri-cirinya? Sudah. Silakan Feby dibaca. Berupa fakta, bersifat fakta, berupa fakta, bersifat objektif. Kemudian yang ketiga, Ditulis secara lengkap dan menyeluruh. oke, yang keempat, Menggunakan kata istilah. dari ciri-cirinya itu ada yang tahu apa itu fakta? Ada yang tahu apa itu fakta? Kok sedikit sekali angkat tangan? Ada yang tahu? Angkat tangan yang banyak. Coba kita coba Bulan. Menurut Bulan fakta itu apa? Tidak mengada-ngada atau bukan suatu karangan. Tidak mengada-ngada, bukan karangan. Ya. Siapa lagi? Fakta menjelaskan suatu hal yang telah tersaji. Menjelaskan yang sudah disajikan katanya. Betul? Betul? Anak? Fakta adalah suatu yang nyata. Suatu yang nyata. Siapa lagi? Siapa lagi mau berpendapat? Fakta dapat diuji kebenarannya. Fakta dapat diuji kebenarannya. Ada lagi? Ada lagi? Iya, jadi fakta ini adalah yang pertama, tidak mengada-ngada atau benar, bukan bohong, bukan asal, asli atau palsu, ya. Kemudian apa lagi tadi? Dapat diuji kebenarannya. Dapat diuji kebenarannya. Apa lagi tadi? Berdasarkan hal yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, fakta atau tidak? Hari ini saya sedang belajar bahasa Indonesia. Fakta atau tidak? Besok saya ulangan bahasa Indonesia. Belum fakta. Belum fakta. Kenapa? Kalau belum terjadi. Karena Belum terjadi. pintar. Hari ini Ustazah menggunakan jilbab hitam. Sampai sini paham fakta? Kalau Ustazah bilang misalnya tahun depan saya akan ranking 1. Fakta atau bukan? Atau bukan? Tapi di amin. Amin semuanya amin ya. Kemudian bersifat objektif. Objektif itu artinya bersifat
sesuai kebenaran. Itu objektif artinya. Kemudian ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Jadi kalau teks laporan hasil observasi ini harus ditulis lengkap dan menyeluruh, ya, selengkap-lengkapnya secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir menggunakan kata istilah. Pernah dengar kata istilah? Pernah dengar? Nah, kalau pernah bilang pernah, kalau belum bilang belum, kalau lupa bilang lupa. Pernah dengar? Lupa. Jawab lupa, ya. Di SD masih tidak belum diajarkan istilah? Sudah, tapi lupa. Jadi istilah ini adalah kata atau gabungan kata, ya, yang digunakan untuk menggambarkan mungkin sifat, karakteristik di bidang tertentu. Contoh, kalian baik belajar geografi? Nah, misal di bidang geografi, ada istilah yang kalian temukan di geografi? Ada? Apa contohnya? Letak astronomis. Letak astronomis. Apa lagi? Geografis. Atmosfer pernah dengar? Atmosfer, litosfer. Nah, itu bidang geografi. Kalau bidang bahasa Indonesia apa? Gagasan pokok. Apa lagi? Cerita fantasi katanya. Teks deskripsi. Kenapa tidak bilang teks menjelaskan gitu ya? Kenapa harus deskripsi? Konjungsi pernah dengar? Kenapa tidak mengatakan kata hukum? Kenapa harus konjungsi? Nah, itulah namanya istilah, ya. Jadi kata atau gabungan kata yang memberikan sifat, mencakup sifat boleh, karakteristik boleh, tapi di bidang tertentu. Tidak bisa kalian menggunakan konjungsi di bidang matematika, ya kan? Ya. Kalau bidang matematika apa ada di sana? Desimal, ya, linear, persen. Pakai itu istilah. Ayo, bagaimana? Kemudian kalau yang tadi itu istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa asing pernah dengar? Oksigen pernah dengar? Nah, itu berasal dari bahasa asing, tapi diserap oleh Indonesia. Kalau dari asingnya tulisannya kan begini, oksigen. Tapi kalau sudah diserap dengan bahasa Indonesia, penulisannya mengikuti Indonesia. Bagaimana tulisan oksigen? Coba. Apa tulisan oksigen? O-K-S-I-G-E-N. Ah, itulah namanya istilah. Oksigen. Sering dengar kan? Sering. Bidang apa? Biologi. Biologi. Sampai sini paham? Yang ditanyakan dulu? Ada yang bertanya? Kalau kalian kurang jelas tidak apa, bertanya. Nanti kita ulang lagi. Ayo, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Angkat tangan. Amalina bertanya. Berarti sama dong Ustazah, kayak teks deskripsi, kan teks deskripsi menjelaskan suatu objek secara depan. Iya, pintar pertanyaannya ya. Kemarin kita sudah belajar teks deskripsi kan? Ya. Jadi pertama,
menjawab dulu sebelum Ustazah jawab? Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Kemudian apa bedanya dengan teks ini? Yuk, sebelum Ustazah yang menjelaskan. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Ya. Ada yang coba? Hah? Coba. Deskripsi adalah teks yang bertujuan menjelaskan seseorang, tempat, benda, atau hal secara detail. Kalau teks laporan hasil observasi, katanya Mazaya, teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan seseorang, tempat, benda, atau hal secara detail. Ya. Kalau teks laporan hasil observasi secara umum. Pertama, ada lagi yang mau menjawab? Itu perbedaan yang pertama, ya. Yang kedua, ada yang mau mencoba? Ada? Yasmin? Deskripsi itu memberikan gambaran secara detail seolah-olah pembaca melihat merasakan. Iya, jadi tes deskripsi itu kita seolah-olah merasakan, melihat, ya. Kalau tes laporan observasi Itu kayak kalau kita lihat itu hasil pengamatan. katanya itu hasil pengamatan, ya. Ya betul. Jadi bedanya teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi itu, teks deskripsi dijelaskan secara detail. Kalau observasi secara umum, ya. Kalau teks deskripsi kalian seolah-olah merasakan, melihat, ya. Kalau teks laporan hasil observasi bisa kalian rasakan? Misal kelinci dibagi menjadi 2, bisa dirasakan? Bisa, ya. Kemudian kalau teks deskripsi dia lebih ke bagian-bagian. Ya. Kalau teks laporan hasil observasi dia lebih ke klasifikasi atau pengelompokan. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Coba kita cek paham atau tidak. Awas tidak paham, ya. Coba kita cek. Jadi nanti Ustazah tampilkan contoh teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia contohnya. Contoh laporan hasil observasi. Judulnya apa? Kelinci. Ciri-ciri yang pertama apa tadi? Berupa fakta. Teks ini ada faktanya tidak? Ada. Coba Hamzah, silakan maju. Coba diperhatikan teks ini, ya. Hamzah sudah perhatikan teks ini? Sudah? Kira-kira menurut Hamzah nih, tunjuk mana faktanya? Satu saja. Tadi apa fakta? Tidak mengada-ngada. Kemudian dapat dibuktikan. Merupakan hal yang sudah terjadi. Ya. Nah, coba Hamzah. Menurut saya, yang fakta itu kelinci merupakan salah satu hewan mulia dari keluarga Capricorn. Ini. Ada lagi? Yang lain cari juga faktanya. Ada lagi? Bisa ditemui dengan mudah di daerah di muka bumi. Kalimat kedua. Ada lagi? Itu aja. Yang ketiga, terserah yang mana menurut kamu fakta. Ada? Terima kasih. Silakan selanjutnya yang bisa menentukan fakta. Maulidiani di sini. Ya. Habis itu kok yang di belakang-belakang. Silakan sini. Sudah menemukan mana faktanya? Tadi katanya Hamzah kalimat pertama, kalimat kedua. Sekarang menurut Maulidiani yang mana juga
juga. Mana? Makanan untuk kelinci identik memakan sayuran matang. Mana bacaannya? Tunjuk. Menurut dia makanan untuk kelinci identik memakan sayuran wortel. Betul ini? Betul. Terima kasih. Silakan Lofi sini. Selain itu mana lagi faktanya? Mana lagi faktanya? Oh itu Lofi ya? Nah itu sudah pikir ya. Silakan Lofi, yang mana lagi? Yang bersifat keilmuan juga fakta. Mana? Kita melihat fisik, terutama Tunjuk. jika melihat fisik, terutama bentuknya kelinci di daerah ini menjadi basis yang mencakup kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang Berbulu pendek. Iya. Jadi menurut Lofi, paragraf keberapa ini? Kalimat? Betul fakta? Betul. Mana lagi faktanya? Semuanya fakta. Yakin? Yakin? Yakin. Ya, insya Allah semuanya adalah fakta. Pintar kalian ya. Udah paham fakta? Udah, yang kedua ciri-cirinya apa? Bersifat objektif. Apa objeknya? Kelinci. Betul kelinci? Buktikan kebenarannya? Berarti objeknya adalah kelinci. Kemudian yang ketiga apa tadi ciri-cirinya? Menggunakan kata istilah. Itu yang keempat. Ya, tapi tidak apa-apa. Ada istilahnya di sini yang mana? Yang mana? Istilahnya. Mana? Leporidae katanya bulan. Mana lagi? Mana lagi? Ion, Anggora, American, English, Himalayan, Status. Benar ini istilah. Ini istilahnya. Kenapa? Ada lagi di paragraf pertama ada istilah. Paragraf kedua mana? Paragraf ketiga ada kata observasi. Ya, kenapa dia tidak mengatakan pengamatan, tapi menggunakan istilah observasi? Ada lagi penyakit asma. Asma itu apa sih? Kemudian yang terakhir itu ditulis secara menyeluruh. Secara menyeluruh, udah pengertiannya ada. Apalagi jenisnya juga ada. Makanannya juga ada. Obat bisa dijadikan obat manfaatnya katanya ya. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Silakan sekarang kalian duduk sesuai dengan langsung pindah mencari kelompok yang sudah Ustazah bagi pada materi pertama dulu. Jadi kelompok itu berlaku 1 semester. Jangan dirubah-rubah lagi. Ya? Lah ini kok bertiga duduknya? Cuma bertiga. Begini saja, silakan yang ini mundur ke belakang. Biar ini jangan bertiga di sini. Nah, pintar. Sudah duduk sesuai kelompok? Ada kelompoknya. Ada kelompoknya. Nah, pintar. Kita mau ngapain ini Ustazah? Ada deh, ya.
Jadi anak-anak lihat sini. Ini LKPD. Tahu LKPD? Abang. Lembar kerja peserta didik. Kalau LKS? Lembar kerja siswa. Bukan lembar kerja sekolah, ya. Lembar kerja siswa. Ini LKPD kalian. Nah, jadi LKPD ini nanti kalian tulis nama kelompoknya. Boleh nama kelompoknya objek, Bu, boleh. Bu, boleh nama kelompoknya mentari di pagi hari, boleh. Kita lihat siapa yang punya nama kelompok kreatif, ya. Nanti Ustazah kasih hadiah. Jadi ditulis dulu nama kelompoknya siapa. Misalnya Mawar Melati, semuanya indah. Tulis siapa-siapa namanya. Kemudian kalian membaca. Kok cuma selembar, Ustazah? Ada di buku paket juga, ya. Cari halaman yang memuat teks teratai. Nah, jadi semuanya membaca. Kemudian diapakan Ustazah? Di lembar berikutnya lihat sini semuanya. Di lembar berikutnya kalian menuliskan ciri-ciri seperti tadi, ya, di tabelnya, isi tabelnya. Ya, paham? Setelah kalian mengisi tabel, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalian mencari arti istilah yang kalian temui. Cari di kamus Bahasa Indonesia. Nanti Ustazah kasih kamusnya, ya, tapi gantian. Ya, cari istilahnya supaya kalian tahu, oh ternyata kata ini artinya ini, yang ini artinya ini, ya. Kemudian yang terakhir, kalian menuliskan isi informasi teks laporan hasil observasi. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu mengenai LKPD? Nah, silakan ketua kelas dibagikan LKPD-nya. Silakan bekerja. Kalau kalian kurang ngerti, bisa nanti angkat tangan, ya.
Sabila? Mencari kata. Kalau Rofi? Istirahat menyediakan. Silakan. Ini semua kerja. Kalau Yasmin, oh apa kerjaannya? Boleh kalau tidak cukup, kalian di tabel itu di lembaran belakangnya ada kosong kan? Nah, boleh. Kalau tidak paham angkat tangan ya. Iya. Boleh digaris-garis kok. Ditaruh di sini. Nanti kita undi ya, nama kelompoknya diserahkan ke saya ya, sesuai dengan nama observasi. Misalnya Mawar Melati semuanya ini. Nanti saya kocok siapa yang keluar nama kelompok. Ini nama kelompoknya apa? Oh. Ini nama kelompoknya apa? Oh. Dan bersama apa? Boleh, boleh apa nama kelompoknya, ya.
waktunya 20 menit ya. Jadi nanti jam 9 pas kalian harus sudah selesai. Ya, kita akan berpresentasi. Oh iya. Jadi kamusnya di sini hanya 3. Nanti ganti-gantiannya. Jadi satu kamusnya itu buku, satunya lagi kalian menggunakan HP. Jadi nanti cari kamusnya di Google, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti ganti-gantian sama temannya ya. Sudah yang mencapai istilah sudah ada? Apa lagi? Teksnya kita baca dulu. Gimana? Iya, di apa dibuka? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Google. Nanti kamusnya dibagi sama temennya ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau bertanya tinggi-tinggi apa tangannya? Enggak, Ustazah tak lihat. Dan itu semuanya ya pintar.
Nah, itu namanya istilah. Itu namanya istilah. Objek itu objek apa yang diberikan. Nanti observasi. Ada yang sudah jadi. Ada yang sudah tahap mengisi isi informasi, menuliskan isi informasi. Sudah ada yang tahap itu? Oh. Kamusnya sudah selesai? Masih kamusnya? Masih. Ada di situ space. Yes. Sudah tahap penyemprotan. Kalau tahap menyimpulkan apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkah? Membacanya, Ya. Cari pokok kesimpulannya diapain? ditulis, disatukan. Iya, biar didengar ya. Suara kalian ikut kayak orangnya, ya tidak terdengar. Insya Allah kita yang waktunya. Kalau yang sambil menunggu kamus, lanjut saja dulu ke soal yang lain ya. Nanti kamusnya berapa? Iya. Iya. Lah, tulisannya naik turun. Itu faktanya ya? Makanya
bukan ditulis secara semuanya benar, tapi satu ini siapa tahu ada yang bukan fakta ya. Waktunya 5 menit lagi. Ya. Jadi anak-anak, kisi-kisi penilaiannya sekarang ini itu bagaimana kalian mencari fakta, kemudian bagaimana kalian menentukan objek dari laporan hasil observasi, kemudian bagaimana kalian menentukan ciri-cirinya, itu yang dinilai ya. Kemudian bagaimana cara kalian menuliskan isi dari teks laporan observasi, itu yang saya nilai dari pengetahuan, nilai pengetahuannya. Kalau nilai sikapnya yang Ustazah nilai itu di sini jujur. Jadi Ustazah lihat apakah kalian tidak nengok sana sini ke kelompok lain. Kemudian kerjasama. Bagaimana kalian membagi? Ini bagiannya ini carinya ini carinya ini. Ya, bagaimana kalian membantu temannya yang susah, kerjasama. Kemudian bertanggung jawab. Ya, di sini kalian berani menerima solusi. Itu namanya istilah objek itu objek apa yang diberikan nanti observasi. Ada yang sudah jadi, ada yang sudah tahap mengisi informasi, menuliskan isi informasi. Sudah ada yang tahap itu? Oh. Kamusnya sudah selesai? Masih kamusnya? Masih. Ada di situ spesies.
sudah tahap penyembuhan. Kalau tahap menyimpulkan apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkah? Membacanya, Ya. Cari pokok pokoknya diapain? ditulis, disatukan. Iya, biar didengar ya. Suara kalian imut kayak orangnya, ya tidak terdengar. Insya Allah kita yang waktunya. Jadi anak-anak, kisi-kisi penilaiannya sekarang ini itu bagaimana kalian mencari fakta, kemudian bagaimana kalian menentukan objek dari laporan hasil observasi, kemudian bagaimana kalian menentukan ciri-cirinya, itu yang dinilai ya. Kemudian bagaimana kalian menuliskan isi dari teks laporan observasi, itu yang saya nilai dari pengetahuan, nilai pengetahuannya. Kalau nilai sikapnya yang Ustazah nilai itu di sini jujur. Jadi Ustazah lihat apakah kalian tidak nengok sana sini ke kelompok lain. Kemudian kerjasama. Bagaimana kalian membagi? Ini bagiannya ini carinya ini carinya ini. Ya, bagaimana kalian membantu temannya yang susah? Kerjasama. Kemudian bertanggung jawab. Ya, di sini kalian berani menerima solusi terhadap kelompok lain. Nanti kalau udah maju, kalau dikasih solusi, jadi kalian menerima. Ya. Nanti pas presentasi ya iya kok. Yang penting bisanya kalau ditanya dulu jawabnya yang nomor Ustazah, ini gambar nah gitu kan ini ya. Ini artinya ini kan artinya. Jadi kalau kalian tidak
di bawahnya muncul katanya, kemudian artinya di bawah. Ini artinya, jangan baca yang ini ya. Jadi artinya ini ya. Gak apa-apa belajar membaca kamus online ya. Jadi kalian bukan buka WA saja. Nah, bagaimana cara mencari arti? Di HP, di Google. Silakan. Udah ya, iya. Apanya? Di belakang. Ada kosong. Sudah? Silakan kelompok dari hari ini yang mau tampil duluan katanya kelompok apa namanya ini? Kelompok Kelinci berbulu coklat. kelinci berbulu coklat katanya. Kalau ini apa nama kelompoknya? Belum. Mahkota bunga. Yang sebelah sana nama kelompoknya harapan keluarga ya, dia berdoa ya, alhamdulillah. Ini nama kelompoknya apa? Burung cendrawasih. Apa? Apanya? Belum nama kelompok. Iya boleh ganti nama kelompok ya. Ini udah nama kelompoknya udah ada. Apa? Mawar merah katanya. Kalau ini cantik. Oh mawar si cantik. Kalau ini mawar merah, mawar peduli ada nggak? Mawar jelek ada nggak? Oh tidak ada. Ya udah, jadi hari ini yang akan presentasi duluan, yang ingin itu kelompoknya Amalina, yaitu kelompok kelinci berbulu coklat. Ya, silakan. Sebelumnya tolong dibantu mejanya, Nana dimajukan. Dua ya. Apa lagi yang dicari? Nanti ditulis ya istilahnya. Ya. Dalam kurung. Bukannya ini yang kalian tulis tadi yang apa lagi? Ya siap. Coba cari lagi. Yang lain tolong diperhatikan temennya ya. Yang lain tolong diperhatikan. Kalian presentasi 10 menit ya. 10 menit. Silakan bisa dimulai. Kaget.
warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalina Hakim selaku moderator dari kelompok kelinci berbulu coklat akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Di sini ada penyaji satu, namanya Indi Yasmin Ismail. Di sampingnya Indi ada penyaji dua yang bernama Lira Fajrina. Di sampingnya Lira ada penyaji tiga yang bernama Keira Latifah Farid. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada penyaji satu untuk menyampaikan hasil diskusi kita. Saya persilahkan untuk Indi Yasmin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Ismail sebagai hasil yang jadi teman-teman, teratai adalah jenis tanaman air dari suku Nymphaeaceae. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai water lily. Tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang dan terlumpur dan memiliki ciri-ciri yang unik. Bunga dan daunnya terdapat di permukaan air. Bunga teratai mempunyai bau yang harum. Tumbuh tinggi ke atas permukaan air dengan panjang tangkai sekitar 75 sampai 200 cm. Berdiameter 15 sampai 25 cm. Memiliki benang sari yang banyak, kepala sari berwarna kuning, mahkota bunga berukuran lebar dengan warna kuning, merah muda, dan putih. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun putih, tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau oval yang lebar dan terpotong pada jari-jari menuju tangkai. Walaupun mekar dengan singkat, bunga teratai sangat baik sekali untuk dijadikan sumber obat dan makanan. Sebagai obat teratai bermanfaat dalam mengatasi berbagai penyakit seperti demam, disenteri, muntah, dan batuk darah, keputihan, insomnia, tumor, mimisan, sakit kepala, dan lainnya. Sebagai makanan, bunga teratai mengandung gizi yang digunakan sebagai sumber karbohidrat sebesar 87,67%, hampir segala beras dan tepung ini. Pengganti beras atau dapat juga dijadikan tepung untuk bahan baku pengganti kue. Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies yang tersebar dari seluruh dunia. Teratai yang tumbuh di daerah tropik berasal dari Mesir. Cukup sekian yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Indi Yasmin Ismail. Selanjutnya pembacaan istilah yang akan saya berikan kepada Keira Latifah Farid. Saya Hajar Latifah Farid. Ada depan, semua ada depan. Adalah secara klasifikasi biologi tropis. Adalah mengenai daerah tropik atau sekitar khatulistiwa. Penyakit sampai penyakit khatulistiwa adalah tempat beriklim panas seperti malaria beriklim atau beriklim panas. Subtropik adalah daerah yang terletak di antara daerah tropik yang beriklim panas dan beriklim sedang. Dan dari saya wassalamualaikum. Bisa tunjukkan dia
pembacaan isi rangkuman dari teks teratai akan saya berikan kepada penyaji dua. Teratai adalah jenis tanaman air dari suku yang berair tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang dan berlumpur dan memiliki ciri-ciri yang unik. Paragraf 3. Walaupun mekar dengan singkat, bunga teratai sangat baik sekali untuk dijadikan sumber obat dan makanan. Paragraf 4. Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies yang terbesar dari wilayah tropis hingga subtropis. Sisi informasi. Teratai adalah jenis tanaman air dari suku Nymphaeae apea. Tanaman ini tumbuh di permukaan air yang tenang dan berlumpur dan memiliki ciri-ciri yang unik. Walaupun mekar dengan singkat, bunga teratai sangat baik sekali untuk dijadikan sumber obat dan makanan. Jenis bunga ini terdiri dari sekitar 50 spesies yang tersebar dari wilayah tropik hingga subtropik seluruh dunia. Terima kasih saya ucapkan kepada Nila Fajrina. Sebelum menutup hasil diskusi ini, apa ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Saya persilakan ketua kelompok harapan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok harapan keluarga adalah ada berapa paragraf yang ada di teks teratai bunga teratai ini? Jadi jawabannya saya berikan ke India sendiri. Jadi di dalam teks teratai ini ada 3 paragraf. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Siapa nama kelompoknya? Saya berikan kesempatan untuk kelompok senang circle untuk bertanya. Jadi pertanyaan dari kelompok senang circle. Di sini saya mendapatkan istilah sesuatu yang saya persilakan untuk kelompok harapan keluarga. Apakah boleh saya menambahkan istilah? Boleh.
topik baku karbohidrat esensial. Quaternion artinya teratai, spesies artinya peningkat taksonomi. Subtropik adalah wilayah bumi yang secara astronomis bagian utara. Baku adalah tolok ukur kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Karbohidrat adalah salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan. Esensial adalah perlu sekali, mendasarkan, dan arti. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok Semen Circle dan Harapan Keluarga karena telah memberikan masukan tentang kata istilah. Ada lagi yang ingin bertanya? Karena sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menutup diskusi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kelinci berbulu coklat. Silahkan dikembalikan dulu meja sama bangkunya. Mana hasilnya silahkan dikumpulkan. Jadi anak-anak, silahkan dibantu temannya. Kira-kira jawaban kalian sama atau tidak? Sama. Tapi tadi ada beberapa yang beda di istilah. Kalau kelompok kelinci ini menemukan istilahnya 3, sedangkan kelompok harapan keluarga istilahnya ada 2, 4, 6. Coba kita cek istilah yang ada di teks itu apa aja. Yang pertama, spesies. Sudah ada kan jawabannya di kamus, artinya. Kemudian ada subtropik. Kemudian ada tropik. Ustazah boleh insomnia? Boleh. Asma juga boleh. Disentri juga boleh. Kemudian baku juga boleh. Nah, berarti kalian sudah paham semuanya mengenai istilah. Kemudian fakta juga sudah paham. Kemudian cara mencari isi informasi sudah paham? Dengan cara membaca, kemudian dicari ide pokoknya, kemudian ide pokok itu digabungkan atau disatukan menjadi kesimpulan atau isi informasi dari teks laporan hasil observasi. Nanti hasil kerjanya tolong dikumpulkan, ya. Nanti dikumpulkan ke kelas, ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru katanya. Kenapa seru? Tumben pakai LCD. Ya. Tumben dan gambar-gambar. Ya. Besok lebih semangat lagi, ya. Jadi hari ini kalian belajar mendapat apa? Ilmu. Apa ilmunya? Apa yang kita pelajari dari awal? Laporan hasil observasi apa yang dipelajari? Kemudian ciri-cirinya apa lagi? Manfaat mempelajari Teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan tulis. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau memberikan informasi tentang sesuatu objek secara umum sesuai pengamatan.
ciri-cirinya berupa fakta, bersifat objektif, ditulis secara lengkap dan menyeluruh menggunakan kata istilah. Oke, terakhir cara menentukan isi informasi. Cara menentukan isi informasi ada di sini. Caranya yang pertama kita membaca, setelah itu mencari ide pokok, lalu kita simpulkan jadi satu kalimat. Terima kasih. Jadi hari ini kita mempelajari pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang menjelaskan sesuai dengan hasil pengamatan. Ciri-cirinya ada berapa? 4. Apa? 1. Berupa fakta. 2. 3. 4. Menggunakan kata istilah. Bagaimana cara menentukan isi informasi? 1. Kemudian kedua. Kemudian terakhir. Ide pokoknya dijadikan satu menjadi sebuah paragraf. Alhamdulillah, berarti kompetensi dasar yang tadi itu sudah tercapai. Nah, udah, sekarang kalian tutup semua buku, tugas-tugasnya nanti dikumpulkan di ketua kelas. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan anak-anak disiapkan, kemudian kita berdoa ya. Bulan silakan disiapkan berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Akbar Jalilul Akbar wa muridun alal makhluki bil ajhar bi asma'ika ya azizu ya jabbar ya azizu ya qahhar ya azizu ya sattar ya azizu ya ghaffar nas'aluka bima yurdika anna tusalli wa tusallima ala nuril anwar wa sirril asrar sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil abrar wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sa'iri man arsalta minal akhyar ila yaumil liqa'il akbar wa anta zikrana wa tad'a wizrana wa tutahhira qalbana wa taghfir lana dhanbana wa taftah alaina fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa anta fi dinina wa anfusina wa abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa tahfazna hadana al-aziziyata wa liwa'aha wal muslimina wal muhibbin min kulli fitnatin wa bu'sin wa dhayyin innaka
كل خير والمتقدر بكل خير يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا محيي المسؤولات ارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Istirahat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak, tetap semangat ya.